Untuk kali ini saya akan membahas untuk materi besok siang, cerebral palsy atau lumpuh otak. Jadi cerebral palsy itu bisa disebabkan apa aja? Bisa sejak dari dalam kandungan, saat proses persalinan, atau saat proses tumbuh kembang anak. Jadi pernah terjadi demam, kejang, epilepsi, atau yang lain-lain, atau ada infeksi. Oke, terus kadang ada yang terlihat lemas, atau mungkin kaku, atau tak terkendali. Jadi kayak gerakan acak yang bisa kayak mukul kemana-mana, nendang kemana-mana gitu, kayak bergerak ke segala arah. Terus akibatnya anak mengalami kesulitan bergerak, berjalan, bicara, dan bahkan ada yang kesulitan bernafas. Oke, yang harus kita ingat, urutan perkembangan motorik adalah 1. Dari pangkal ke ujung atau dari proksimal ke distal. Pangkal ke ujung. Dari kranial ke kaudal atau dari kepala ke ekor. Dari sumbu tubuh atau tengah tubuh ke samping atau dari mendekati sumbu tubuh menjauhi sumbu tubuh. Terus kondisi umum biasanya pada anak-anak ada yang perlu kita perhatikan, diantaranya sebelum kita menyusun home program, coba kita perhatikan masih ada kejang nggak pada anak? Kejang demam atau kejang epilepsi? Benar-benar harus diperhatikan di titik ini dulu. Karena kalau kita langsung menyusun stimulasi, program stimulasi, tapi kita belum perhatikan di titik ini, itu kita akan kesusahan untuk narik program yang di atasnya. Karena saat terjadi kejang, bisa jadi program yang kita susun itu akan berantakan lagi. Karena kayak di otak itu ada kayak terjadi ledakan energi listrik di situ, di dalam otak. Jadi pastikan untuk kejangnya itu bisa terkontrol dulu. Jadi benar-benar minta konsul dulu ke dokter untuk menangani kejangnya ini jangan sampai muncul berulang. Kalau bisa benar-benar sampai terjaga. Sudah jangan muncul lagi. Cuman kondisi setiap anak itu beda-beda. Makanya benar-benar obat pengontrol kejangnya di sini tuh sangat benar-benar dibutuhkan. Kalau untuk anak yang masih terkadang muncul kejangnya, apalagi kejang berulang. Oke, sesudah itu kita perhatikan nih. Kondisi anak ada sesak nafas nggak? Karena kadang kalau kita lihat anak-anak CP itu terlalu lama dalam posisi telentang. Jadi anak itu posisi telentang bisa kita bayangkan. Jadi kalau saat kita telentang itu kan ada gaya gravitasi, semua akan jatuh ke bawah. Nah di sini pun sama di anak-anak. Saat anak terlentang akan rongga dada itu akan ketarik gaya gravitasi ke bawah. Jadi lama-lama rongga dada yang harusnya mengembang dengan optimal dan mengempes secara rileks itu akan jadi datar. Proses mengembang rongga torak itu rongga dada, itu akan jadi terbatas. Oke. Nih kayak tadi terlalu lama dalam posisi diam atau masih pasif. Terus perhatikan juga makan minumnya. Oke, karena ada beberapa anak yang respon mengunyahnya atau respon refleks menelannya itu masih lemah. Gitu. Terus perhatikan juga posturalnya. Cek punggungnya ada nggak kiposis, skoliosis, lordosis. Terus perhatikan juga lengan, tungkai, dan kakinya ada perubahan postur nggak? Karena terkadang anak yang dengan spastisitas yang sangat tinggi
Itu punggung itu ada yang kiposis, ketambahan skoliosis, benar-benar campur jadi satu. Terus lengannya ada yang benar-benar muntir. Oleh kranonya itu kayak geser gitu loh. Jadi tulang kecil yang kayak di ujung siku itu ada beberapa yang geser. Jadi benar-benar kita harus pastikan posturalnya dulu, kondisi badan anak. Jadi saat kita kasih home program stimulasi, jangan sampai mengakibatkan kondisi yang semakin parah. Dalam artian misalkan tungkai kakinya itu kaku banget, terus tendon arsilesnya, tendon perlekatan di pergelangan kakinya juga kaku, tapi kita sarankan orang tua untuk stretching. Nah, karena kondisi kita lagi pandemi kayak gini itu, kita kan akan kesusahan dalam meraba kontur otot secara langsung. Jadi, kita harus benar-benar perhatikan kondisi ini. Jangan sampai karena kita terlalu semangat ke anak, dikasih sana stretching, terus kita benar-benar stretching melebihi ambang batas rasa nyamannya anak. Jadi benar-benar ini harus dikonsultasikan ke fisioterapis yang biasa megang anaknya ya, Mam. Jangan asal langsung ngikut temennya kayaknya dikasih ini, kakunya bisa berhasil. Ingat, kondisi yang sama, diagnosa yang sama, belum tentu penata laksanaan stimulasinya itu bisa sama. Jadi pastikan konsultasi dulu ke praktisi tumbuh kembang anak. Dan minta diajarin caranya melakukan ini di rumah gimana. Terus perhatikan juga kondisi di penglihatannya, ada gangguan penglihatan nggak? Ada gangguan pendengaran nggak? Terus ada gangguan kognitif nggak atau gangguan kecerdasan? Jadi misalkan kita ajak bercanda, cilukba gitu, ngerespon nggak atau masih datar-datar aja, belum ngasih respon apapun. Terus untuk yang selanjutnya, gangguan pernafasan pada anak sipi. Itu terjadi karena fungsi paru yang menurun. Seperti yang tadi udah dijelaskan, anak pasif, pergerakan masih sangat kurang, posisi menetap lama dalam keadaan telentang, ketarik gaya gravitasi, jadi rongga torak atau rongga dada akan flat, dan ini bisa menekan paru-paru. Terus terkadang juga kiposis dan skoliosis, kemiringan di rongga di tulang belakangnya, itu akan membuat rongga torak lebih menonjol. Jadi posisinya itu nggak simetris dan ini mengganggu proses pernafasan juga. Perubahan postural punggung pada anak sipi. Jadi benar-benar harus kita perhatikan ya, Mam. Terus perhatikan juga untuk refleks menelannya. Refleks muntahnya, gak refleksnya. Karena kenapa kita harus perhatikan ini? Jadi pernafasan benar-benar harus kita perhatikan karena beberapa hal ini nanti bisa mengakibatkan gangguan yang lebih serius antara pernafasan, respon menelan, refleks muntah. Kenapa? Karena kalau refleks muntahnya ini nggak optimal, belum optimal, saat anak mengalami gangguan menelan, anak belum bisa merasakan nih, ini sebenarnya makanan masuk ke paru-paru atau masuk ke lambung. Saat ternyata makanan atau minuman ini masuk ke paru-paru, kalau di kita yang refleks muntah gak refleksnya itu udah mateng, itu akan mendorong makanan keluar. Jadi kayak kita tersedak gitu loh, tersedak pengen muntah. Itu mendorong makanan untuk bisa keluar, jangan sampai masuk ke paru. Tapi beberapa anak sipi itu refleks muntahnya itu masih lemah. Jadi dikhawatirkan makanan yang seharusnya itu masuk lambung malah masuk ke paru. Jadi bisa mengakibatkan problem yang lain, pneumonia, atau bahkan ada yang sampai gagal nafas. Gitu. Jadi sebelum kita menyusun program stimulasi yang lain, kita harus benar-benar melihat kondisi anak. Sesuaikan dengan kondisi anak semua program yang akan kita lakukan. Diskusikan dengan fisioterapis dan dokter yang biasa megang.
periksa ada kejangnya, posturalnya. Baru kita susun program pelan-pelan sesuai dengan kondisi anak. Oke, semoga penjelasan saya yang singkat ini bisa difahami. Kita akan ketemu di diskusi kelas online besok siang. Oke, semoga bermanfaat.